Halo, apa kabar semua Sobat Komputer HP? Kali ini kita akan bahas tentang apa alasan suka iPhone 12 mini. Ya, iPhone 12 mini adalah salah satu line up iPhone keluaran tahun 2020, di mana di tahun 2020 ada iPhone seri mini, tapi tidak ada iPhone seri Plus seperti halnya pada seri iPhone 6, 6s, iPhone 7, iPhone 8, yang dilanjutkan pada seri iPhone 14 Plus dan juga iPhone 15 Plus. Di tahun 2020 ada iPhone 12 mini, yang menurut saya pribadi ini adalah the real iPhone SE 2, bukan iPhone 8 yang direfurbish menjadi iPhone SE 2020 yang dirilis di tahun yang sama. Karena iPhone 12 mini ini ukurannya memang kecil dan tentunya perlu kalian ketahui bahwasanya desain yang bertebaran di luar sana itu adalah desain iPhone SE 2 dan diadopsi ke iPhone 12 mini. Itu pandangan saya pribadi ya. Dan iPhone 12 mini ini cukup kontroversi karena memang tidak semua orang suka iPhone 12 mini ini. Dan banyak yang bilang iPhone seri mini kurang laku atau kurang banyak peminatnya. Karena memang ukurannya terbilang kecil dan tidak semua orang cocok dengan iPhone seri mini ini. Padahal iPhone seri mini layaknya iPhone 12 mini, iPhone 13 mini cocok buat kalian yang memang suka iPhone ukuran kecil, compact, dan gampang serta ringan dibawa kemana-mana ya. Nggak terlalu besar layaknya iPhone XR, iPhone 11, 12, 13, dan seterusnya. iPhone 12 mini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan iPhone 8, tetapi lebih besar sedikit dibandingkan iPhone 5S. Dan dengan layar full screen display serta sudah mendukung cukup banyak fitur di dalamnya. Nah, kali ini kita akan bahas dalam 4 hal, di mana 4 hal ini jadi poin kenapa saya suka dengan iPhone 12 mini. Meskipun tidak sukanya adalah dari poin harga, tapi tidak saya sebutkan dalam video kita kali ini. Untuk poin yang pertama adalah dari desainnya, di mana iPhone 12 mini ini punya desain ala iPhone 5 series, di mana kalau iPhone 11 series masih menggunakan curve design, sedangkan untuk iPhone 12 series termasuk seri mininya ini menggunakan flat design ala iPhone 5 series. Kemudian material dari iPhone 12 mini ini juga cukup lumayan oke. Untuk bagian depan belakang sudah material kaca, bagian samping memang belum menggunakan material stainless steel, masih menggunakan aluminium frame. Ya, iPhone base model layaknya iPhone lainnya juga pastinya menggunakan material aluminium. Dan untuk iPhone 12 mini ini secara spesifikasi dan lain halnya itu tidak ada bedanya dengan iPhone 12 biasa. Cuman beda di ukurannya saja, di mana iPhone 12 mini ini punya ukuran 5,4 inch, sedangkan iPhone 12 biasa memiliki ukuran 6,1 inch yang masih seukuran dengan iPhone 11 ataupun iPhone XR. Dan iPhone 12 mini ini tentunya cukup powerful juga karena dibekali dengan layar full screen display dengan notch atau Face ID di bagian atasnya dan sudah menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED, bukan layar Liquid Retina IPS LCD atau layar LCD layaknya iPhone 11 ataupun iPhone XR. Meskipun ini adalah seri paling bawahnya iPhone 12 series. Sudah mendukung untuk Dolby Vision dan juga 1200 nits serta menggunakan ukuran 5,4 inch yang lebih kecil dibandingkan iPhone X ataupun iPhone XS ataupun iPhone 11 yang menggunakan ukuran layar full screen display seperti ini. Dan untuk resolusinya sudah Full HD 1080p dan sudah menggunakan proteksi ceramic seal glass. Tetapi paling amannya saya lebih sarankan kalian buat pakai tempered glass untuk perlindungan layar dari iPhone 12 mini ini karena memang cukup lumayan pricey, cukup lumayan mahal kalau memang ada kerusakan. Jadi secara kualitas layar iPhone 12 mini ini juga cukup juara, cuman kalah di refresh rate-nya masih 60 Hz ya, belum 120 Hz. Ya nggak masalah meskipun masih 60 Hz, untuk kenyamanan pemakaian sehari-hari juga masih enak dan juga nyaman. Kemudian masuk ke poin yang kedua adalah dari performanya dan juga fitur yang ada di iPhone 12 mini ini. Kalau dari dapur pacu, iPhone 12 mini ini dibekali dengan chipset Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer hexa-core untuk CPU-nya dan Apple GPU 4 core graphics dengan dukungan RAM 4 GB. Yang saya rasa untuk pemakaian sehari-hari dengan kombinasi antara Apple A14 Bionic dengan RAM 4 GB tentunya masih sangat smooth dan juga mulus untuk pemakaian sehari-hari, untuk main game ataupun untuk berbagai aplikasi dan juga multitasking di iPhone 12 mini ini. Jadi bisa dibilang iPhone 12 mini ini adalah kecil-kecil cabai rawit.
Untuk pilihan opsi storage, paling kecil 64 GB, menengah 128, dan paling gede 256 GB. Cuman, saya ambil yang 128 karena memang ini tengah-tengah. Kalian bisa ambil yang 128 atau 256 GB. Untuk 64, saya rasa kurang saya rekomendasikan, terutama buat kalian yang memang suka ambil foto video, tentunya sangat kurang sekali. Karena terlebih lagi update iOS juga makin lama makin gede, update aplikasi juga makin lama juga makin gede. Kemudian dari sisi fiturnya, iPhone 12 mini ini dibekali dengan fitur yang cukup lumayan banyak. Ya memang nggak ada fitur yang terbaru, tetapi secara fitur sudah mendukung untuk fitur dual SIM, kemudian mendukung IP68 untuk water resistant, sudah mendukung untuk NFC dan juga Apple Pay, dan juga sudah mendukung untuk fast charging dan juga wireless charging. Untuk fast chargingnya 15 watt, sedangkan untuk wireless chargingnya, untuk yang wireless charging biasa maksimal di 7.5 watt, sedangkan untuk MagSafe wireless charging ini maksimal di 15 watt. Kemudian untuk iPhone 12 series termasuk iPhone 12 mini ini semuanya sudah mendukung untuk jaringan 5G. Jadi buat kalian yang memang cari iPhone yang minimal bisa mendukung untuk jaringan 5G, ya minimal ambil iPhone 12 mini ini atau ambil iPhone 12 biasa. Dan iPhone 12 mini ini hanya dibekali dengan baterai berkapasitas 2227 mAh yang tergolong kecil. Saya juga merasakan hal tersebut ya. Dan alhasil saya upgrade sendiri baterainya pakai baterai aftermarket karena saya kurang puas dengan baterai bawaan dari iPhone 12 mini ini yang secara pemakaian sudah terbilang masuk tahun keempat di tahun 2024 ini. Karena ini saya beli di tahun 2020 pada saat awal-awal masuk resmi ke Indonesia. Kemudian masuk ke poin yang selanjutnya adalah dari sisi kameranya. Dari sisi kamera, iPhone 12 mini ini tentunya sama persis dengan iPhone 12 biasa, di mana untuk kamera utamanya dan juga kamera depannya ini sama-sama memiliki ukuran 12 megapiksel. Ya, belum 48 megapiksel layaknya iPhone 14 ataupun iPhone 15 series ke atas. Di mana untuk iPhone 12 mini ini untuk kamera utamanya menggunakan dua lensa, yakni lensa wide dan juga lensa ultrawide. Masing-masing berukuran 12 megapiksel dengan bukaan lensa 1.6 untuk lensa wide dan 2.4 untuk lensa ultrawide-nya. Sudah mendukung untuk dual LED dual tone flash serta bisa untuk HDR dalam foto ataupun panorama. Untuk perekaman videonya bisa maksimal di 4K 60 fps, bisa akan sesuaikan sendiri ya, sesuai kebutuhan 24, 30 ataupun 60 fps. Kalau saya boleh saran sih Full HD 1080p 60 fps itu format resolusi yang rekomen banget. Nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Masih enak, nyaman, dan juga untuk storage sekalian di iPhone akan aman-aman aja karena memang hasilnya juga cukup bisa dinikmati. Sudah mendukung untuk Dolby Vision HDR dan untuk slow motionnya maksimal di Full HD 1080p 240 fps. Dan untuk kamera depannya atau selfie kameranya, iPhone 12 mini ini dibekali dengan lensa yang sama seperti yang saya bilang tadi, menggunakan ukuran 12 megapiksel dengan bukaan lensa 2.2 lensa wide yang masih kita bisa operasikan dengan posisi ultra wide juga pada saat menggunakan kamera depan, dan sudah mendukung untuk True Depth kamera dan juga biometric sensor untuk penggunaan Face ID pada iPhone 12 mini ini. Dan kabar baiknya bagi kalian yang memang suka pakai masker meskipun di luar masa pandemi, kan masih tetap bisa mengunlock iPhone kalian tanpa melepas masker. Jadi tinggal kalian aktifkan saja di bagian pengaturan passcode dan juga Face ID. Dan untuk fiturnya sudah mendukung juga untuk HDR dan bisa merekam sampai 4K 60 fps. Cuman untuk hasilnya tentunya lebih bagus di kamera utama pada iPhone 12 mini ini karena punya bukaan lensa yang lebih besar, tentunya bisa menangkap cahaya yang lebih banyak sehingga menghasilkan foto ataupun video dengan warna yang lebih akurat. Dan sudah mendukung juga untuk stabilizer AIS pada kamera depannya ini. Jadi secara sisi kamera, iPhone 12 mini ini cukup banget buat keperluan saya sehari-hari dan masih cukup worth it buat pemakaian sehari-hari ya. Apalagi buat kalian yang memang suka konten ataupun suka ambil foto video, pastinya iPhone 12 mini ini cukup enak untuk pemakaian sehari-hari. Apalagi ukurannya yang kecil, gampang untuk digunakan. Pastinya cocok buat kalian yang memang suka iPhone ukuran kecil compact dan performanya bagus serta memiliki kamera yang cukup lumayan bagus dibandingkan seri iPhone lama.
Dan untuk poin yang terakhir adalah dari poin iOS-nya, di mana iPhone 12 mini ini masih didukung untuk update iOS terbaru di tahun 2024. Jadi kabarnya untuk iOS versi 18 yang akan dirilis di tahun 2024 minimal adalah iPhone 11 series. Dan iPhone 12 atau iPhone 12 mini ini masih tergolong iPhone yang masih aman dan masih kebagian update iOS terbaru di tahun 2024. Dan juga masih kebagian juga di tahun 2025 karena memang tahun 2024 adalah tahun keempat, sedangkan tahun 2025 iOS versi 19 adalah iOS kelima. Jadi untuk update iOS juga masih aman sampai tahun 2025 tahun depan. Jadi buat kalian yang memang tertarik belum pakai iPhone 12 mini ini juga cocok banget. Terutama buat kalian yang memang jarinya kecil ataupun penyuka iPhone ukuran compact, iPhone 12 mini atau iPhone 13 mini bisa jadi pilihan yang menarik. Dan itulah alasan kenapa saya suka pakai iPhone 12 mini ini. Mulai dari poin yang pertama, desainnya juga nggak terlalu jadul karena masih menggunakan flat design ala iPhone 5 series, performa masih mumpuni, fitur juga masih cukup lumayan banyak, dan sudah mendukung juga untuk jaringan 5G, jadi nggak perlu upgrade ke iPhone yang lebih baru untuk bisa menggunakan jaringan 5G. Dan untuk secara kamera, iPhone 12 mini ini masih cukup bisa diandelin baik kamera utama ataupun kamera depannya. Dan serta untuk update iOS masih cukup aman sampai tahun 2025 di iOS versi 19 masih bisa menikmati. Ya, begitulah sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan atau kalian memang suka iPhone ukuran kecil mini seperti ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih, sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.